Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Teman Bisnis. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bermanfaat. Nah, pada saat video ini dibuat, kita masih berada di suasana bulan Ramadan. Semoga saya doakan teman-teman yang menjalani ibadah di bulan Ramadan selalu dalam keadaan sehat, lancar, menjalani ibadahnya itu, dan selalu bisa berbagi manfaat bagi sesama. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai, membahas tentang persoalan produktivitas kerja di bulan Ramadan. Nah, adapun hal-hal yang mungkin menjadi sebab gitu atau pendorong saya ingin membicarakan tentang ini, karena setiap kali datang bulan Ramadan, nah terutama dari beberapa kelompok-kelompok orang-orang yang bekerja gitu ya. Nah, ada yang ingin mengajukan biasanya mengajukan untuk pengurangan jam kerja gitu ya. Pengurangan jam kerja atau pengurangan beban kerja gitu. Seperti halnya beberapa karyawan-karyawan, misalkan karyawan-karyawan di satu perusahaan gitu yang mengajukan supaya selama bulan Ramadan itu ada pengurangan jam kerjanya atau beban kerjanya juga dikurangi gitu. Atau PNS misalkan, atau guru-guru misalkan di sekolah pun kan biasanya ada hari libur gitu di bulan Ramadan gitu. Atau kalaupun masuk sekolah di bulan Ramadan, jam pelajarannya itu jadi dikurangi kan gitu. Nah, kalau saya dulu sih waktu masih sekolah ya seneng-seneng aja ya, namanya anak-anak ya gitu. Ketika ada pengurangan jam belajar gitu ya, seneng gitu bisa pulang lebih awal gitu, atau lebih seringnya libur gitu selama bulan Ramadan gitu. Tapi ketika saya sudah menjadi seorang bapak gitu yang menyekolahkan anaknya nanti gitu ya, ini mungkin akan menjadi kebingungan juga gitu. Jadi ya serba salah juga ya gitu, ketika melihat anak ya kok di bulan Ramadan malah jadi kurang produktif ya, jadi sekolahnya malah banyak liburnya, atau ya jam pelajarannya malah berkurang gitu ya. Iya, jam pelajarannya berkurang, sekolahnya jadi ada banyak liburnya, tapi masalahnya ya biaya sekolahnya nggak berkurang. Tetap aja bulan Ramadan juga biaya sekolahnya yang nggak dikurangi, segitu-gitu aja gitu. Nah, itu kan juga jadi persoalan pada akhirnya gitu. Nah, yang perlu kita bahas pada hari ini, apakah memang seperti itu kira-kira di bulan Ramadan perlu ada yang namanya pengurangan jam kerja atau pengurangan beban kerja. Intinya perlu ada produktivitas yang diturunkan supaya kita katanya bisa lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, mungkin ya ketika orang-orang meminta pengurangan produktivitas gitu selama bulan Ramadan, mereka berkeinginan gitu, atau banyak dari kita juga yang berkeinginan supaya kita bisa lebih khusyuk lagi menjalankan ibadah puasa gitu ya. Karena kan kita selama bulan Ramadan, selama menjalani kegiatan atau ibadah berpuasa, ya pasti kan menahan yang namanya lapar dan haus gitu. Nah, ketika menahan lapar dan haus, kalau misalkan itu harus dibarengi dengan kegiatan bekerja seperti biasanya tanpa ada pengurangan gitu, pengurangan jam kerja, pengurangan beban kerja gitu, ini akan membuat kita semakin capek gitu ya, kita semakin lemes gitu kan, karena kita kan sambil puasa gitu, sambil menahan lapar, menahan haus gitu. Nah, sehingga perlu katanya ada pengurangan jam kerja gitu, ada pengurangan beban kerja juga gitu. Nah, mungkin kan memahaminya seperti itu biar kita puasanya lebih khusyuk gitu ya, nggak mudah batal juga nanti gitu ya. Karena kan takut ya, misalkan kalau kita kerja katanya nanti kerjanya seperti biasanya terus kecapean gitu, nanti khawatirnya banyak orang-orang yang jadi nggak konsen lagi puasanya, jadi kepengennya batalin puasa gitu ya. Atau kalaupun tetap lanjut puasa, kondisinya benar-benar lemes banget gitu ya, seperti itu. Nah,
Nah, ketika melihat adanya fenomena seperti itu, ya nggak jauh-jauh lah. Beberapa orang-orang yang bekerja di tempat saya pun ya ada yang berkeinginan seperti itu. Gimana selama Ramadan itu jam kerjanya dikurangi atau beban kerjanya juga dikurangi biar lebih fokus lagi katanya menjalani ibadah puasanya gitu. Nah, di sini perlu kita coba obrolkan ya, perlu kita coba diskusikan kira-kira bagaimana sih seharusnya gitu menjalani ibadah di bulan Ramadan gitu. Nah, ketika ada fenomena seperti itu, saya pun akhirnya terdorong untuk mengobrol gitu, untuk mengobrol atau berdiskusi dengan guru ngaji gitu, guru ngaji saya gitu ya, bagaimana sih seharusnya gitu. Apakah memang ya harus dikurangi gitu ya jam kerjanya gitu, atau beban kerjanya? Oh, ternyata tidak seperti itu juga gitu ya. Nah, karena dalam ibadah puasa ya selain kita bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya gitu ya, kita pun juga harus mampu untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari ibadah puasa itu gitu. Nah, hasil dari diskusi saya dengan guru ngaji saya gitu, bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar harapannya menahan lapar dan haus gitu, atau hanya gugur kewajiban ya asal puasa aja gitu. Tapi ketika kita ingin mengambil pelajaran, ingin mengambil hikmah dari aktivitas berpuasa, ya puasa itu kan menahan lapar dan haus gitu ya. Nah, di situ diharapkan kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus orang-orang yang tidak mampu gitu, atau orang-orang yang miskin kan gitu. Nah, sehingga di situ mudah-mudahan dengan kita menjalani ibadah puasa, dengan kita merasakan lapar, dengan kita merasakan haus, kita lebih tumbuh perasaan empati gitu, lebih tumbuh rasa kepedulian sosial gitu. Makanya kan di bulan puasa dianjurkan untuk memperbanyak sodako, memperbanyak infak gitu ya, dan di akhir juga ditutup dengan berzakat juga kan gitu, zakat fitrah, zakat mal gitu kan. Nah, harusnya orang-orang jadi lebih punya semangat gitu untuk ya beramal gitu, untuk bersedekah misalkan selama bulan Ramadan, karena mereka benar-benar merasakan ya rasa lapar, rasa haus gitu ya. Ya mungkin di sini kayaknya nih ya menurut pendapat saya ya, orang-orang yang benar-benar ya benar-benar inginlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kegiatan bulan Ramadan, ya apakah kemudian bakal terpikir seperti halnya beberapa artis atau influencer yang suka pamer-pamer kekayaan gitu ya, pamer-pamer kekayaan di TV atau pamer kekayaan di media sosial gitu ya, untuk ya gitu mempertunjukkan gitu dia punya harta yang banyak itu, di tengah masyarakat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang untuk makan saja susah, yang masih banyak yang tiap hari harus menahan lapar kan gitu ya. Apakah masih akan gitu ya terbesit pikiran-pikiran untuk ya pamer-pamer kekayaan gitu tanpa adanya perasaan empati, merasakan susahnya jadi orang miskin gitu, laparnya jadi orang miskin gitu. Nah, menurut saya sih kayaknya ya akan kecil kemungkinan gitu ya. Ya tapi sekali lagi ya ini pendapat saya ya gitu ya. Tentu ya ya nggak apa-apa lah, saya puasa tetap gitu ya. Saya pamer kekayaan tetap kan saya dapat uangnya dari hasil pamer kekayaan gitu. Ya bisa jadi kan ada orang yang pemahaman seperti itu, ya itu sah-sah saja lah. Silakan, itu mah pilihan masing-masing kan gitu. Nah, oke, kembali ke topik tadi bahwa ketika kita berpuasa kita merasakan lapar dan haus, ya diharapkan kita tumbuh yang namanya perasaan empati gitu, tumbuh ya yang namanya perasaan kepedulian terhadap orang-orang yang nggak mampu, terhadap orang-orang yang miskin gitu ya. Makanya nggak usah tuh ada yang namanya dispensasi ketika kita menjalankan ibadah puasa gitu ya. Kita anggap aja kita ini kalaupun kita saat ini mampu, alhamdulillah ya, tapi anggap aja misalkan kita ini orang yang nggak mampu gitu ya, orang yang nggak mampu, orang yang miskin yang tiap hari harus menahan lapar. Nah, orang miskin, orang yang nggak mampu, mereka tuh kan juga tiap hari harus bekerja untuk bisa mencari penghidupan gitu, untuk bisa memenuhi hidupnya gitu, memenuhi hidup dirinya, anaknya, istrinya gitu. Bisa jadi mereka bekerja keras, bisa jadi mereka bekerja sungguh-sungguh dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus gitu. Dan mereka sadar gitu, ketika mereka tidak bekerja, ketika mereka menurunkan produktivitas kerja, mereka akan semakin merasakan lapar, semakin merasakan haus gitu.
Nah, coba rasakan itu juga seandainya kita berada di posisi mereka gitu. Jadi kayaknya kalau kita punya pikiran ke arah situ, nggak akan tuh ada yang namanya permintaan untuk dispensasi kita untuk menurunkan produktivitas kerja ya gitu. Jam kerjanya pengen dikurangi, beban kerjanya pengen dikurangi gitu ya. Ya biasa aja gitu. Terus kalau kemudian kita ya merasakan lapar, merasakan haus, ya namanya orang berpuasa gitu ya. Ya pasti merasakan lapar, merasakan haus gitu. Ya tinggal kan kalau kemudian takut gitu ya, takut kalau kita nanti terlalu lapar, terlalu haus, kalau kita kerja seperti biasanya, ya itu memang ya terburuknya bakal seperti apa sih gitu. Apakah nanti kalau kita terlalu lapar, terlalu haus, kita akan terancam nyawanya gitu. Ya kalau terancam nyawanya gitu sampai kita misalkan nyaris mati lah misalkan ketika sambil bekerja, sambil menahan lapar haus, ya buka aja gampang gitu ya, buka puasa aja gitu. Terus kalau kemudian kita menganggap kita nanti bakal sakit gitu, atau ya kita sedang dalam kondisi yang juga tidak fit gitu ya, ya buka aja gitu ya. Ya karena orang sakit itu kan tidak ada kewajiban untuk berpuasa gitu. Ya puasa itu bagi orang-orang yang sehat gitu. Nah, orang-orang yang sehat ya diharapkan diwajibkan ya mereka berpuasa. Ya tentu di situ ya seperti saya bilang tadi harus bisa juga mengambil hikmah. Kita merasakan orang miskin gitu. Seperti halnya orang miskin gitu ya. Orang yang tidak mampu, mereka setiap hari bisa jadi menahan lapar dan haus gitu ya. Ya kita misalkan ya puasa hanya dari pagi sampai sore, kita udah ngeluh-ngeluh gitu, minta dispensasi pengurangan jam kerja, minta dispensasi penurunan produktivitas kerja gitu ya. Padahal ya bisa jadi orang miskin ya mereka mungkin menahan lapar tidak hanya sehari 2 hari gitu, tapi bisa berhari-hari gitu. Kita yang puasa hanya sehari dari pagi itu pun tidak full ya, dari pagi sampai sore gitu, ya malamnya kita bisa makan seperti biasanya, kita masih ngeluh-ngeluh gitu kan gitu. Nah terus juga ya puasa itu kan kita cuma jalani selama 1 bulan gitu, 1 bulan di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain kita bisa ya makan minum seperti biasanya kan gitu. Ya orang miskin, orang yang tidak mampu gitu, bisa jadi mereka merasakan lapar, merasakan seperti halnya orang puasa itu sepanjang tahun gitu. Dan mungkin mereka nggak ngeluh-ngeluh gitu ya. Ya kalau ngeluh ya mereka nggak akan dapat penghasilan, mereka akan tambah lapar lagi gitu. Ya mereka terpaksa harus kerja gitu. Ya dan kerja harus ya ekstra keras kalau mereka pengen bisa memenuhi kebutuhan hidup secara memadai kan, seperti itu. Jadi ya menurut saya biasalah, nggak usah terlalu manja gitu. Ya karena justru dengan kita tetap produktif ya mudah-mudahan kita bisa lebih mengkualitaskan atau memperbesar amal pahala kita gitu ya. Nah terus yang kedua, sebab orang meminta dispensasi pengurangan jam kerja, penurunan produktivitas kerja gitu ya selama bulan Ramadan gitu, selama mereka menjalani ibadah puasa, bisa jadi